Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyaka Aditya Demas dari Rombel SI02 Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan Enterprise Resource Planning menggunakan Odoo. Baik, saya akan mulai dengan studi kasus. Sebuah perusahaan dengan nama PT Isyaka menerapkan sistem proses bisnis yang terintegrasi dengan model ERP atau Enterprise Resource Planning, menggunakan Odoo yang terdiri dari 2 departemen dan kandidat 4 calon karyawan, yaitu Departemen HRD dengan manajer Putri Diana, status menikah, mempunyai anak 2, dan beralamat di Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Kemudian stafnya nama Rika Febriana dengan beralamat Jalan Selat B, Jakarta Selatan, statusnya single. Departemen kedua adalah Departemen Purchasing dengan manajer yang bernama Budi Gunawan dengan status menikah, mempunyai 3 anak, kemudian bertempat tinggal di Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Dan dia mempunyai seorang manajer atau seorang staff dengan nama Janet Jackson, statusnya single dengan beralamat Jalan Selat E, Jakarta Selatan. Baik, di sini kita langsung saja akan mengimplementasikan pertama, menerapkan sistem recruitment atas keempat calon kandidat karyawan tersebut dengan proses rekrutmen seleksi berkas, interview, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan tanda tangan kontrak. Nah, untuk melakukannya, kita pergi ke bagian recruitment. Lalu di sini saya sudah membuat lowongan dengan posisi yang ada pada studi kasus. Terdapat manajer HRD, staf HRD, manajer purchasing, dan staf purchasing. Dan di setiap lowongan tersebut sudah terdapat beberapa proses yang ada sesuai pada studi kasus. Kemudian selanjutnya, kita akan membuat add user untuk karyawan tersebut dengan pergi ke setting, lalu pilih user. Nah, di sini saya sudah membuat user keempat karyawan tadi. Bisa kita lihat ada Budi Gunawan, Janet Jackson, Putri Kirana, dan Rika Febriana. Sekaligus kita membuat akun untuk nantinya karyawan dapat login ke dalam Odoo. Selanjutnya kita akan membuat salary rule dengan cara pergi ke bagian payroll. Kemudian ke bagian salary rule. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa salary rules yang sesuai pada studi kasus. Terdapat salary rules untuk manajer dan salary rules untuk staff. Selanjutnya, kita akan membuat salary struktur untuk mengelompokkan salary rules yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya sudah membuat salary struktur. Terdapat 2 jenis salary struktur, yaitu manager dan staff, yang masing-masing sudah terdiri dari gabungan salary rules. Contoh di sini kita akan lihat salary struktur untuk manajer HRD. Di sini terdapat 6 salary rules yang didapat pada jabatan manajer. Kemudian kita akan lihat pada staf HRD. Nah, di sini hanya terdapat 5 salary rules yang didapat oleh staf manager. Baik, selanjutnya kita akan membuat kontrak untuk keempat karyawan tadi. Dengan masa kontrak 3 bulan, dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Dan masa training dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021 atau 1 bulan. Kita pergi ke bagian employee.
Lalu ke bagian kontrak. Nah, di sini saya sudah membuat kontrak kerja untuk keempat karyawan tersebut. Kita akan lihat pada kontrak kerja Putri Diana. Di sini tertulis kontrak kerja Putri Diana dengan job title Manager HRD. Kemudian masa training 1 bulan terhitung pada tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2021. Kemudian masa kontrak kerja selama 3 bulan terhitung pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2021. Kontrak kerja ini juga diterapkan ke 3 karyawan lainnya. Selanjutnya kita akan membuat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk keempat karyawan tersebut dengan cara pergi ke bagian leave. Kemudian ke bagian configuration. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa leave types atau beberapa tipe cuti. Di antaranya terdapat cuti melahirkan. Kemudian kita pergi ke bagian allocation request. Lalu kita akan memberikan cuti kepada 4 karyawan tadi. Pada description kita isi cuti menikah. Lalu leave type-nya cuti menikah. Nah, karena pada studi kasus karyawan hanya diberikan 4 hari untuk cuti menikah, jadi kita akan mengisi duration-nya 4 hari. Kemudian kita akan pilih employee atau karyawan yang akan kita berikan cuti tersebut. Jika sudah kita approve lalu save, karena di sini saya sudah membuat untuk seluruh karyawan, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terdapat 4 karyawan dengan memiliki lifetime cuti menikah dengan alokasi waktu yaitu 4 hari. Selanjutnya di sini Janet Jackson sebagai staff purchasing ingin mengajukan cuti menikah 2 hari. Maka kita login dengan menggunakan akun Janet Jackson. Nah, kita sudah pada tampilan login akun Janet Jackson. Kemudian kita ke bagian leaves. Kemudian bagian leave request. Nah, di sini saya sudah membuat pengajuan cuti dengan leave type adalah cuti menikah 2 hari, dimulai daripada tanggal 23 Januari sampai 24 Januari. Kemudian pengajuan cuti Janet Jackson juga sudah di-approve oleh atasannya yaitu Budi Gunawan. Dapat kita lihat pada keterangan di bawahnya bahwa Budi Gunawan sudah mengubah status pengajuan cuti atas nama Janet Jackson dari to approve menjadi approve. Selanjutnya di sini Rika Febriana sebagai staff purchasing ingin mengajukan cuti menikah sebanyak 3 hari. Maka kita login dengan menggunakan akun Rika Febriana. Kita sudah login menggunakan akun Rika Febriana. Lalu kita ke bagian leave, kemudian ke bagian leave request. Sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah membuat pengajuan cuti. Bisa kita lihat terdapat keterangan leave type atau tipe cutinya adalah menikah dengan waktu lama 3 hari. Terhitung pada tanggal 23 Januari sampai 25 Januari 2023. Kemudian Putri Diana sebagai atasan dari Rika Febriana juga sudah meng-approve. Dapat kita lihat pada keterangan di bawah bahwa Putri Diana sudah mengubah status pengajuan cuti Rika Febriana dari to approve menjadi approve. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.